Sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan berkurban. Pak, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah dia yang mampus. Ayat ini menegaskan bahwa setelah Allah memberikan kita banyak nikmat, Allah perintahkan kepada kita untuk sholat, dan Allah juga perintahkan kita untuk berkurban. Alasan Allah adalah karena sudah banyak nikmat yang telah Aku berikan kepadamu. Hari ini kita hadir di sini karena nikmat. Pertama, kita sehat. Apa yang sehat yang kita miliki hari ini? Pertama adalah sehat fisik kita. Meninggalkan rumah, berjalan kaki, naik motor untuk hadir di tempat ini. Yang kedua, sehat pikiran. Yang ketiga, sehat perasaan.
Yang keempat adalah sehat iman. Dan mudah-mudahan sehat juga rupiah kita atau ekonomi kita. Ayat ini menjelaskan telah banyak nikmat yang telah Aku berikan kepadamu, maka sholatlah dan berkurbanlah. Untuk apa kita berkurban? Untuk apa kita berkurban? Dan untuk siapa kita berkurban? Untuk apa kita berkurban? Adalah untuk menguji nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk siapa kita berkurban? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Sebab berkurban itu ada dimensi keilahian, membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kurban. Karena itu sifatnya perintah dan hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Dan untuk siapa kita berkurban? Tentunya untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Siapa itu orang lain? Untuk mereka yang sangat membutuhkan. Jadi Idul Kurban ini dasarnya adalah perintah Allah. Untuk siapa? Untuk diri pribadi dan untuk orang lain. Siapa yang dimaksud orang lain? Mereka yang masuk kategori fakir atau miskin, yang tidak mampu. Hadirin jemaah Jumat yang terhormat, ada dua faktor pendukung kita berkurban. Pertama, kuatnya iman. Nilai takwa kita itu faktor pertama. Percaya atau tidak, yakin atau tidak. Dan yang kedua adalah dari sisi ekonomi. Ada saudara kita alhamdulillah secara iman sehat dan secara ekonomi sehat, maka ia berkurban. Dan mudah-mudahan kita ada di kategori itu. Ada saudara kita secara iman sehat, tapi secara ekonomi tidak sehat, tidak sempat berkurban. Ada juga saudara kita secara ekonomi sehat, tapi secara iman tidak sehat, tidak berkurban. Hadirin jemaah Jumat yang terhormat, oleh karena itu, mari kita, bagi yang sudah sehat ekonominya, sehat imannya, ayo berkurban. Pelaksanaan Idul Kurban ini hanya sekali dalam perjalanan setahun. Hari ini mumpun kita masih sehat, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berkurban. Karena ada dimensi sosial berbagi terhadap sesama. Dan kurban merupakan menjadi tali penyambung persaudaraan terhadap sesama, berbagi kebahagiaan. Bahkan ada satu filosof yang mengatakan bahwa salah satu obat stres adalah memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu. Salah satu obat stres menghadapi kehidupan ini adalah ketika kita mampu memberi kepada yang tidak mampu, dan kebahagiaan itu sifatnya jangka panjang. Jadi obat stres itu adalah kalau kita membantu mereka yang tidak mampu, akan mendatangkan kebahagiaan yang sifatnya jangka panjang dengan dasar keikhlasan. Jadi kalau
kalau ada di antara kita selalu membantu masyarakat yang tidak mampu, maka kebahagiaan itu rasanya insya Allah jangka panjang sifatnya. Banyak cara membantu fakir-fakir miskin. Salah satunya adalah berkurban. Menandai bahwa kita ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nilai-nilai keilahiyah yang tumbuh dalam hati kita, dan ada nilai-nilai sosial kemanusiaan yang tumbuh dalam hati kita semua sebagai orang yang beriman. Hadirin jemaah Jumat yang terhormat, di dalam satu ayat Allah berfirman, "La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Daging dan darah yang kita kurbankan itu tidak sama sekali tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang sampai adalah nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwalah yang menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman, dan daging kurban kita itulah yang akan menjadi penyambung hubungan kita terhadap sesama. Itu konteksnya. Berkurban membangun hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkurban untuk membangun kehidupan bersama sesama, dan kebaikannya itu akan kembali kepada diri pribadi masing-masing yang berkurban dengan ikhlas dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri. Mari kita memberi, karena lebih baik bahagia karena memberi daripada kita bahagia karena menerima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum dengan ayat dan hadis wa taqabbal minna wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wa la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati dalam hidup. Allah Ta'ala fi kitabihil mu'awwidhat min syaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berhormat, baik video ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wa al-amwat wa sallim wa barik. Allahumma inna nas'aluka al-salama Rabbana